Perkenalkan, nama saya Pelbi Livio, NIM 2210417652. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa A. Terima kasih. Anjing tremor bot. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jim Jeniero, NIM 2210417656. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa B. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Henry Kusimar, NIM 2210417626. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa C. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Sabe, NIM 2210417651. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa D. Halo teman-teman. Halo. Hari ini saya ingin membahas tentang model perilaku konsumen. Saya yakin model ini sangat penting. Mengapa orang membeli produk atau jasa tertentu? Saya setuju dengan Febri. Model perilaku konsumen membantu kita memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat oleh individu. Tahap pertama adalah pengenalan masalah, di mana orang menyadari ada kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan. Itu adalah langkah awal, bukan? Benar sekali, Jamie. Setelah pengenalan masalah, langkah berikutnya yaitu mencari informasi. Seorang akan mencari opsi produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan lupa tentang evaluasi alternatif. Ini adalah tahap di mana konsumen membandingkan produk atau layanan yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu, misalnya harga, merek, atau kualitas. Betul sekali, Niko. Setelah itu, kita sampai di mana tahap keputusan pembelian. Di sini orang membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang telah dievaluasi. Dan tentu saja tahap evaluasi pasca pembelian juga penting, di mana orang mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memenuhi harapan atau tidak. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam model ini? Itu benar-benar menarik, Jimmy. Gaya hidup mempengaruhi setiap tahap dalam model ini. Gaya hidup individu mempengaruhi bagaimana mereka mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Juga, gaya hidup mempengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria evaluasi, dan bahkan keputusan pembelian mereka. Contohnya, yaitu yang bagus adalah ketika seorang dengan gaya hidup yang peduli tentang lingkungan memilih produk yang berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya hidup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Iya, tepat sekali. Gaya hidup adalah salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi cara hidup memilih atau membeli produk atau layanan. Ini juga membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang, nilai-nilai, atau minat yang berbeda akan membuat keputusan pembelian yang berbeda. Terima kasih teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat. Saya lebih memahami bagaimana model perilaku konsumen dan gaya hidup terkait satu sama lain sekarang. Sama-sama, Jamie. Ini adalah topik yang menarik dan sangat relevan di dalam dunia bisnis dan pemasaran. Setuju. Dan kita dapat mengambil pengetahuan ini untuk memahami lebih baik perilaku konsumen di dunia nyata. Benar sekali, teman-teman. Memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Ya, dan kami dapat melihat bagaimana perubahan dalam gaya hidup seseorang juga dapat memengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Perubahan dalam gaya hidup dapat memicu perubahan dalam nilai-nilai dan prioritas. Betul, Jim. Jadi, penting bagi perusahaan untuk terus memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan mereka agar tetap relevan dalam pasar.
Saya setuju. Dari Setuju apa Cok? 1, 2. Saya setuju Hen. Dan mungkin penting bagi perusahaan untuk berprestasi dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan ini. Ini dapat melibatkan peluncuran produk baru atau kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan tren gaya hidup yang sedang berlangsung. Baik, terdengar seperti rencana yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model perilaku konsumen dan pengaruh gaya hidup, kita lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam bisnis dan pemasaran. Itu benar, Pep. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir kami di masa depan. Sama-sama Jem, mari terus belajar dan berbagi pengetahuan kita satu sama lain. Setuju. Semoga kita semua sukses dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Terima kasih. Baik, dalam diskusi kami hari ini, kami dapat memahami pentingnya model perilaku konsumen ini dalam pembelian produk atau layanan. Dan banyak yang mempengaruhi, salah satunya yaitu kriteria evaluasi dan faktor gaya hidup. Dengan memahami perilaku konsumen ini dapat menjadi bekal bagi kami dalam perjalanan akademik dan masa depan kami. Baik, jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.